Eskalasi banjir lahar dingin Gunung Lemotobi laki-laki menyeret bebatuan besar menerjang wilayah Desa Dulipali, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur, NTT pada Rabu 3 Desember 2025. Material seukuran ban mobil hingga lebih besar dari itu menghantam rumah Ancis Wit, salah satu penyintas yang telah mengungsi bersama warga ke tempat aman. Beruntungnya tak ada korban jiwa maupun luka, namun kondisi pemukiman Desa Dulipali Klatanlo semakin porak-poranda. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Flores, Paul Kabelan. Silakan rekan Paul dengan laporan selengkapnya. Baik, selamat siang rekan Jiraka. Saat ini saya berada di sekolah darurat yang digunakan oleh para siswa dan siswi penyintas korban erupsi Gunung Lemotobi laki-laki di lokasi pengungsian, dan tidak jauh dari sini, kurang lebih 18 kilometer ke arah barat Pulau Flores, tepatnya di Desa Dulipali, Kecamatan Ilebura. Pada Rabu tanggal 3 Desember 2025 kemarin terjadi banjir lahar dingin yang datang dari Gunung Lemotobi laki-laki dan menerjang Desa Dulipali yang berada di Kecamatan Ilebura. Kemudian banjir juga melanda Desa Klatanlo yang berada di Kecamatan Wulanggitang. Dua desa ini memang berada berdampingan namun beda kecamatan. Untuk Desa Dulipali sendiri berada di pinggir jalan trans Pulau Flores Larantuka Mere, dan kondisinya memang sudah lebih porak-poranda karena eskalasi banjir yang besar membawa serta material batuan yang besar dan menghantam rumah warga. Dan laporan sementara ada 3 rumah yang rusak berat, diantaranya yaitu 2 rumah milik Bapak Ancis Witin dan 1 rumahnya sudah lama akibat tertimbun material batu dan lumpur. Sementara 1 unit rumah yang baru dibangun beberapa tahun lalu juga disasar batu-batu besar dengan ukuran seperti ban mobil dan lebih besar dari itu. Kemudian ada lagi 1 unit rumah milik Bapak Donatus Mare yang juga terdampak material banjir. Dan memang untuk desa-desa ini sendiri memang sudah ditinggal pergi oleh penghuninya ke pengungsian, dan mereka menempati lokasi pengungsian sejak 1 tahun terakhir atau sejak tanggal 3 November 2024, dan hingga hari ini mereka masih berada di sini, baik yang ada di pengungsian terpusat di hunian sementara Desa Konga maupun pengungsian-pengungsian mandiri yang memilih tinggal di rumah kerabat mereka yang berada di kawasan Kabupaten Flores Timur. Dan laporan yang berikutnya juga terkait dengan kondisi ruas jalan Trans Flores Larantuka Momere yang menjadi akses vital bagi masyarakat di Pulau Flores baik dari barat dan timur, yang mana sempat terhambat karena memang material juga melintas persis di beberapa titik di ruas jalan ini, tepatnya di Desa Dulipali. Namun kemarin sudah lancar setelah dilakukan pembersihan. Dan memang di titik-titik ini memang sangat rawan atau mengancam keselamatan para pengendara karena setiap kali turun hujan dengan intensitas lebat di kawasan Gunung Lemotobi laki-laki maupun Gunung Lemotobi perempuan, memang banjir kerap melanda desa-desa ini. Dan beberapa waktu yang lalu ada seorang pengendara sepeda motor yang terseret karena nekat menerobos banjir. Beruntung ia berhasil selamat dan sepeda motornya juga berhasil dievakuasi setelah terseret kurang lebih belasan meter dari titik ruas jalan utama. Dan informasi tambahan Kiraka dan teman-teman Tribuners, saat ini aktivitas kendaraan sudah kembali normal dan cuaca di sini sudah kembali cerah. Meski demikian pemerintah daerah bersama dengan pos pengamatan gunung api Lemotobi laki-laki terus menghimbau masyarakat agar selalu mewaspadai selain dengan ancaman potensi erupsi yang bisa terjadi kapan saja menyusul peningkatan aktivitas kegempaan. Perlu diwaspadai juga terkait dengan banjir lahar dingin, mengingat saat ini sedang memasuki musim hujan, dan akhir-akhir ini memang hujan dengan intensitas lebat seringkali turun di wilayah Kabupaten Flores Timur, dan salah satu yang paling mengancam itu ketika terjadi hujan di kawasan Gunung Lemotobi laki-laki. Dan warga pengungsi saat ini dengan jumlah ribuan
jiwa, kurang lebih ada 7.900 jiwa yang berasal dari 6 desa, baik yang ada di Kecamatan Ulangitang dan Ilebura, yang mengungsi di hunian sementara maupun pengungsi mandiri. Saat ini masih menanti kepastian pembangunan hunian tetap oleh pemerintah melalui upaya merelokasi mereka dari tempat kawasan berisiko berencana atau zona KRB ke kawasan aman, yang mana saat ini memang semakin kurang pasti karena baru-baru ini mencuat kabar dan sudah dibenarkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur bahwa Kementerian Perumahan sudah membatalkan lahan di Nobo Leto dengan luas sekitar 100 hektar untuk pembangunan hunian tetap. Hal ini karena pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan menilai lahan ini tidak layak dilihat dari faktor kemiringan tanah. Meski demikian, pemerintah daerah Flores Timur sudah terlanjur membuka jalan dari Desa Pululera atau titik nol menuju ke Nobo Leto sebagai lahan relokasi yang sebelumnya diklaim sudah ada surat keputusan penentuan lokasi atau SK Penlok, dan saat ini memang sudah batal, dan kepastian untuk pembangunan hutan ini juga akhirnya menemukan kendala. Demikian kira-kira informasi yang dapat saya laporkan dari Flores Timur. Saya kembalikan ke studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.